Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Muhammad ibn Abdullah. Ahsanallahu lakal aza fi waladikal Husain. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Assalamualaikum ya Ali ibn Abi Talib. Ahsanallahu lakal aza fi waladikal Husain. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Fatimah az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Ahsanallahu lakil aza fi waladikil Husain. Assalamualaikum ya Aba Muhammad. Assalamualaikum ya Hasan ibn Ali. Ahsanallahu lakal aza fi akhikal Husain. Assalamualaikum ya a'immatal huda. Assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman. Ahsanallahu lakumul aza fi abukum Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Wa alal arwahi allati halat bifinaik. Alayka minni salamullahi abada. Ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Bapak Ibu, ikhwan sekalian, supaya kita mendapatkan zauk kedalaman makna dan kehadiran kita pada peristiwa Karbala,
Mari kita hadirkan hati kita, pikiran kita, kesadaran kita, ungkapan bela sungkawa kita yang datang dari keyakinan, keimanan, kecintaan, kerinduan kita kepadanya, sehingga salam kita kepada Aba Abdillahil Husain dijawab oleh Aba Abdillahil Husain. Malam ini kita buat diri kita layak untuk diterima oleh Aba Abdillahil Husain. Malam ini kita buat diri kita layak bergabung dalam majelis duka Imamul Mahdi Al-Muntazar, karena tidak ada manusia paling berduka di kolong langit di hari-hari seperti ini selain sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahus syarif. Karena itu sembari kita mengucapkan salam kepada Aba Abdillahil Husain, putra Aba Abdillahil Husain, putra-putra Rasulullah, sahabat Aba Abdillah, kita juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahus syarif. Mari ikhwan, sama-sama kita sapa Aba Abdillah. Biarkan Aba Abdillah membuka pintunya. Seakan-akan kita sedang berdiri di Karbala. Antum semua berdoa dengan mengucapkan salam kepadanya. Antum semua mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, sehingga pada saatnya kita semua benar-benar berada di Karbala, di depan pusaranya, bergantung pada dinding suci yang penuh berkah, dan merasakan bahwa Aba Abdillah menjawab salam kita. Ketika kita ulurkan tangan kita, Aba Abdillahil Husain menyambut tangan kita. Sebagaimana setiap sahabat Aba Abdillah di Karbala, sebelum dia minta izin maju ke medan laga, dia mengulurkan tangannya menjabat tangan yang terakhir kalinya, tangan suci Aba Abdillah. Dan Aba Abdillahil Husain menjabat tangannya, dia mencium tangannya, dan dengan itu dia mendapatkan keridhaan dari Aba Abdillah. Malam ini kita hadir seakan-akan kita berjabat tangan dengan Aba Abdillah. Kita minta ridhonya bahwa kehadiran kita pada majelis yang agung ini bukan sekedar seremoni, bukan sekedar parade menangis, tidak. Tapi kehadiran kita karena sebuah kesadaran yang sangat dalam, kecintaan dan kerinduan kita dengan harapan yang paling maksimal bersama dengan keyakinan kita. Percayalah ikhwan, banyak riwayat yang menyebutkan demikian, bahwa Aba Abdillahil Husain tidak akan sungkan-sungkan menjawab salam dari siapa saja yang mengucapkan salam kepadanya, dengan kecintaan, dengan kerinduan, dengan harapan. Mohonlah malam ini agar Allah mengangkat semua masalah kita, problem-problem yang kita hadapi, situasi kejiwaan, situasi hati kita yang begitu sulit istiqomah di jalan agama yang suci ini. Berbagai macam problem-problem yang kita hadapi. Dalam doa kumail biasa kita mengatakan, waj'alni min ahsani abidika nasiban indak. Itu doa kumail kita mengatakan begitu, ya Allah, jadikan aku malam ini di antara hambamu yang paling baik nasibnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala malam ini Allah menetapkan kita di antara orang-orang yang paling baik nasibnya. Nasib baik secara materi, dan lebih dari sekedar nasib materi,
adalah nasib secara spiritual kita. Mari sama-sama kita salam kepada Aba Abdillahil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain alladzina badalu muhajjahum dunal Husain alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah fasiru fil ardh fandur kaifa kana akibatul mukazzibin. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ladarul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan akhwat, tamu-tamu Aba Abdillahil Husain, malam ke-8 Muharram atau malam ke-7. Malam ini malam ke-8. Malam ke-8 berarti malam ini sudah 6 malam Aba Abdillahil Husain berada di tenda-tenda padang Karbala. Malam ini sudah 6 malam putri-putri Rasulullah merinding karena ketakutan. Berbagai teror, ancaman, intimidasi, hinaan dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pada malam seperti ini, perlahan-lahan air yang tersedia di tenda-tenda putri-putri Rasulullah semakin menipis.
terakhir kali Abul Fadl Abbas berkesempatan mengambil air dari sungai Furat itu pada hari ke-6 atau tanggal 6 Muharram. Sehingga mulai dari 8 Muharram, 9, 10, tidak ada lagi setetes air yang ada di tenda-tenda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada lagi air yang bisa membasahi kerongkongan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tidak ada lagi air yang bisa membasahi bibir-bibir mungil putri-putri Rasulullah. Kehabisan. Karena itu ikhwan, akhwat yang saya muliakan, bela sungkawa sekali lagi yang sedalam-dalamnya kita sampaikan kepada Aba Abdillahil Husain, kepada Rasulullah, kepada Amirul Mukminin, kepada Fatimah Az-Zahra, kepada Abul Hasan Al-Mustaba, kepada para a'immal ma'sumin, khususnya sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahus syarif. Ucapan bela sungkawa yang bermakna tajdidul baiat, bela sungkawa yang akan diterima oleh Rasulullah dari siapa saja yang hadir di majelis-majelis Asyura, adalah bela sungkawa yang datang dari para pecinta dengan memperbaharui janji setianya. Itulah bela sungkawa yang sejati. Tangisan kita sebagai ungkapan kesedihan bela sungkawa kita harus disertai dengan janji setia, tajdidul baiat. Dalam doa yang kita sebutkan di doa Al-Ahad, la ahulu anha wa la azulu abada, kita mengatakan, ya Imam Mahdi, malam ini, hari ini, saya menyatakan janji setia saya dan berlaku secara abadi. Malam ini kita ingin menegaskan janji itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, untuk taat di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki kelayakan untuk mengatakan Allahumma ansur mujahidina. Ya Allah, jadikan aku di antara para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jihad bagi orang-orang yang tidak memiliki ikatan baiat. Karena itu Nabi menyebutkan dalam riwayat baik Sunni maupun Syiah, mengatakan bahwa man mata, siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di atas pundaknya kepada imam zamannya, mata mitatan jahiliyah, matinya sama dengan kematian orang-orang jahiliyah. Karena itu malam ini adalah malam janji setia, malam-malam Asyura adalah malam-malam peneguhan baiat kita, tajdidul baiat. Tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada perjuangan, tidak akan ada jihad bagi siapapun yang mengaku muslim tanpa baiat.
Dan karena itu kualifikasi kemusliman kita harus naik menjadi mukmin. Karena hanya mukminlah yang berwilayah. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib satu-satunya manusia yang mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib yang dikukuhkan oleh Rasulullah pada peristiwa Ghadir Khum, dan Rasulullah meminta sebagai penanda kepada seluruh sahabat yang hadir, dan Nabi mengatakan, kabarkan peristiwa ini kepada mereka yang hadir, yang belum hadir, dan yang akan hadir kemudian. Siapa kemudian? Kita sampai hari kiamat. Bahwa baiat yang terjadi pada Ghadir Khum itu akan berlangsung seterusnya sampai hari kiamat, yaitu berbaiat kepada wilayah. Karena itulah wilayah menjadi nikmat terbesar dan teragung di atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ke bumi ini. Tidak ada nikmat di atas nikmat wilayah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dideklarasikan langsung oleh Nabi atas perintah Allah bahwa siapa yang kemudian akan ditandai dengan pernyataan baiat dia di hadapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan Ali, meninggalkan baiatnya kepada Ali, Nabi mengatakan dengan tegas, illa munafik. La munafik. Ikhwan sekalian, saya akan flashback sedikit sebelum saya masuk kepada apa yang menjadi poin inti yang saya ingin sampaikan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 kelompok musuh yang dihadapi oleh Rasulullah ketika Nabi membangun pemerintahan Islam di Madinah. Ada 5 kelompok. 5 kelompok inilah yang seterusnya berkonspirasi hingga hari ini, merusak Islam, mengalami derivasi, mengalami keberlanjutan, didaur ulang terus menerus. Kelompok pertama dari musuh Rasulullah di Madinah adalah para perampok, preman-preman kampung yang tinggal di pinggir Madinah. Preman ini bisa dibayar oleh siapa saja untuk bisa mengganggu Rasulullah. Mereka adalah orang-orang Arab Badui yang nomaden, tidak punya tempat tinggal yang tetap, bisa berpindah-pindah setiap saat dan menjadi perampok-perampok para pedagang di pinggir kota Madinah. Sering dimanfaatkan oleh musuh kedua Nabi, yaitu kaum kafir Quraisy yang biasa datang menyerang, dan mereka memanfaatkan orang ini pada perang Uhud, Badar, Handak, Hunain, dan seterusnya. Jadi musuh kedua Nabi adalah Muhajirin. Kalau kelompok pertama, Nabi memang tidak pernah memeranginya kecuali ketika kelompok ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Nabi dalam rangka membuka jalan masuk mengakses Madinah atau membantu para penyerang ketika menyerang Nabi di Madinah. Musuh yang ketiga Nabi adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi ada 3 suku yang tinggal di Madinah: Najran, Qainuqa, dan Ghuraidah. 3 suku ini sering dimanfaatkan oleh kaum muhajir, kaum kafir Quraisy. 3 suku atau kelompok
Yahudi yang ada di Madinah ini adalah kelompok yang konspirator. Yahudi dari dulu adalah ahli konspirasi. Mereka intelek, mereka menguasai ekonomi. Perekonomian Madinah ada di tangan Yahudi. Dan ketika Nabi datang, riba yang biasa memang turun-temurun oleh Yahudi diberlakukan, di stop oleh Nabi. Karena itu dendam kepada Nabi. Ketika perang Uhud, perang Khandaq, Hunain, berkonspirasi dengan kaum kafir Quraisy. Karena itu kemudian Nabi mengusir mereka, kecuali Bani Quraidah yang kemudian berkonsentrasi di Khaybar, dan lalu kemudian di zaman Nabi memerangi Khaybar dan Imam Ali merobohkan bentengnya. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat adalah Muslim yang ada di sekitar Nabi tapi munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang masuk Islam sekedarnya karena terdesak. Sebagian mereka dari Muhajirin, sebagian mereka dari Ansar. Terutama sekali menguat kelompok ini ketika kaum Tulaqa bergabung mengikut Islam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Islam yang secara terpaksa, orang-orang yang secara terpaksa masuk Islam disebut Islam Tulaqa. Untuk kelompok munafikin ini Nabi mendakwai secara persuasif, sebagaimana ditandai dalam khutbahnya di Haji Wada. Dia mengatakan bahkan siapa, Nabi memberikan amnesti, siapa yang bersembunyi dan tinggal di rumah Abu Sufyan, maka haram darahnya ditumpahkan dan dijamin keselamatannya. Jiwa kasih sayangnya Nabi nampak ketika orang-orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya mendesak untuk melakukan pembantaian, pembunuhan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Pada Futu Makkah, Nabi mengatakan tidak. Bahkan Nabi mengeluarkan amnesti, perlindungan, jaminan keamanan bagi siapa saja yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Kelompok ketiga, kelima adalah orang per orang dari suku Muhajirin, Ansar, dan suku-suku yang ada di dalamnya yang menyimpan permusuhan klan. Inilah cikal bakal yang mendorong perpecahan dalam tubuh umat Islam, yang menandai peristiwa Saqifah. 5 kelompok ini tidak selesai di masa Rasulullah dalam mendakwakan Islam secara dalam penerimaan mereka terhadap Islam secara sempurna. Nabi telah menyampaikannya semua sempurna, tetapi mereka tidak selesai. Sebagian masuk karena konspirasi, sebagian masuk karena ingin balas dendam, sebagian masuk karena ingin mempertahankan hidup, mencari hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. 5 kelompok inilah ketika Nabi meninggal dunia segera berkongsi di Saqifah Bani Sa'idah. Lahirlah penolakan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai pelanjut kepemimpinan Rasulullah. Lima kelompok ini berkonspirasi terus-menerus hingga hari ini. Pada puncaknya ketika mereka memberikan dukungan secara maksimal kepada Yazid alaihi walla'na. Ikhwan sekalian, pertanyaan kita, apakah kelima kelompok ini tidak ada hingga zaman sekarang? Kelompok ini terus hidup. Sifatnya, gerakannya, konspirasinya terus menerus hidup. Dia berkonspirasi dengan Yahudi Zionis, sehingga layak kata Imam Ali Khamenei, Yahudi Zionis berupa Amerika dan Israel itu adalah anak-anak syaitan. Mereka adalah anak-anak
iblis. Nah, ikhwan sekalian, dari gambaran ini saya ingin mengurai sedikit ayat pembuka yang saya bacakan tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah fasiru fil ar fandur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Penting sekali untuk memahami tadi 5 kelompok yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah. Penting sekali untuk memahami 5 kelompok di zaman Rasulullah hingga konteks kehidupan kita di sini sekarang dalam dunia Islam. Penting sekali untuk mengelaborasi bagaimana kehidupan dari 5 kelompok itu yang terus mengalami pemodernan berdasarkan tingkat perkembangan peradaban ilmu pengetahuan umat manusia. Tapi dasarnya dari 5 kelompok ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl yang saya bacakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Setiap periode, setiap zaman Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang rasul di tengah-tengah umat. Rasul hingga akhir zaman. Kenabian berakhir bersama dengan meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerasulan tidak pernah mati. Kerasulan tidak pernah berhenti. Kerasulan bermakna pembawa risalah, penerima risalah, penyampai risalah, pengajar umat, pemimpin umat, dan tidak pernah berhenti sampai kiamat tiba. Ketika kerasulan sudah berakhir, maka percayalah kiamat akan terjadi. Kerasulan bermakna pemimpin umat. Allah mengangkat setiap zaman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Di setiap zaman Allah mengangkat seorang rasul di tengah-tengah umat. Tidak pernah ada umat kosong dari seorang pemimpin, seorang rasul. Pekerjaannya apa? An ya'budullah. Mengajari umat untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan agar supaya manusia meninggalkan taghut. Sayang kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum man hadallah. Ada sekelompok orang saja yang konsisten mengikuti hidayah petunjuk Allah. Wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Ada sekelompok dan sebagian besar lainnya berada pada kesesatan, dalalah, kezaliman, kemaksiatan. Kemudian Allah mengatakan fasiru fil ar. Lakukanlah telaah sejarah. Jalanlah di muka bumi ini, amati setiap peristiwa yang berlangsung. Fandur kaifa kana akibatul mukazzibin. Niscaya engkau akan menyaksikan dampak dari kerusakan demi kerusakan disebabkan karena manusia-manusia yang mendustakan agama. Fandur kaifa kana akibatul mukazzibin. Disebabkan karena tangan-tangan para pendusta agama. Dalam doa Al-Ahad kita mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas fa'adhhirillahumma lana waliyika wa ibna binti nabiyyik al-musamma bismi rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, segerakan pemimpin dari keturunan putrimu Fatimah Az-Zahra yang namanya sama dengan namamu. Muhammad digelar Al-Mahdi.
Wan sekalian, al-fasad, kejahatan, ingat, kejahatan bisa berkamuflase dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam kurun waktu 50 tahun, coba kita telaah sedikit sejarah. Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun lebih beberapa bulan di Madinah. Lalu Abu Bakar berkuasa selama 2,5 tahun. Kemudian Umar berkuasa selama 10 tahun. Lalu Utsman berkuasa 12,5 tahun. 3 khalifah pertama ini berkuasa selama 25 tahun. 25 tahun dari ketiga khalifah ini berkuasa, dari waktu yang begitu dekat dengan Rasulullah, berbagai macam kerusakan, pemutarbalikan, penghilangan pesan-pesan autentik Al-Quran, pesan-pesan autentik Rasulullah, itu mulai terjadi pengaburan-pengaburan. Salat yang tadinya dilakukan oleh Rasulullah dengan tangan irsal berubah menjadi takatub, bersedekap, hanya karena Umar menyaksikan orang-orang Romawi yang ditangkap dalam peperangan Romawi yang dipimpin di masa Umar menjadi khalifah. Dan setiap kali Umar masuk ke dalam penjara, menemukan para bangsawan tawanan Romawi itu menyedekapkan tangannya ke dadanya. Lalu Umar bertanya, "Hei, kenapa kalian bersedekap ketika setiap kali aku datang kalian menyedekapkan tanganmu?" Kata para tokoh, para bangsawan Romawi kepada Umar mengatakan, "Karena Anda khalifah dan inilah cara kami menghormati pemimpin dan orang mulia, orang agung, maka kami melipat tangan kami." Umar tergopoh-gopoh datang ke masjid dan mengumumkan, mulai hari ini kita sedekap tangan, karena sedekap tangan itu berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih tidak sampai 10 tahun, di mana para sahabat masih hidup, tapi berubah seketika cara sholat umat Islam. Para fuqaha yang hidup kemudian 100 tahun kemudian, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, gamang menetapkan hukum, sehingga dia tidak meletakkan letak tangan sebagai rukun dalam sholat. Mereka tidak menetapkan letak tangan ketika sholat sebagai rukun dalam sholat, karena mereka mulai gamang menemukan bahwa sebagian sahabat sholat dengan lepas tangan dan sebagian sedekap. Maliki menetapkan lepas tangan dan Syafi'i serta yang lainnya menyatakan sedekap. Mereka kemudian bersepakat untuk mengatakan bahwa itu bukan rukun sholat. Antum bisa membayangkan, dalam kurun waktu 25 tahun, agama mengalami perubahan. Tata cara perilaku beragama mengalami perubahan. Padahal tidak ada satupun dari tata cara beribadah yang diajarkan oleh Rasulullah yang tidak memiliki makna esoterik, yang tidak memiliki makna spiritualnya, yang tidak memiliki makna transenden kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rukun, semua perilaku, semua tata cara dalam beribadah, semuanya di samping memiliki makna-makna materialnya, ketika kita ikuti rukun materinya, juga di saat yang sama menyimpan makna generiknya, makna spiritualnya, makna ruhanianya, menyimpan hikmah di dalamnya. Karena itu semua ibadah menyimpan dan mengandung rahasia-rahasia. Ada sirrul ibadah selain jahrul ibadah. Selain yang dijaharkan, selain yang ditampakkan, dia mengandung nilai-nilai yang bersifat sir, yang bersifat rahasia, yang di sana ada ruang untuk menyelami makna dan hikmahnya.
Karena itu 5 tahun Amirul Mukminin memimpin Islam, memimpin umat, tidak sempat, tidak berhasil, karena diganggu dengan 3 peperangan. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Banyak hufaz, banyak hafiz yang meninggal dunia. Banyak periwayat hadis yang meninggal dunia. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Dalam kurun waktu 50 tahun, 61 tahun, 61 Hijriah dengan 10 Hijriah, menjelang 11 Hijriah, 50 tahun saja jaraknya dari Nabi. Masih segar ingatan sejumlah orang tentang siapa Aba Abdillahil Husain. Masih segar ingatan setiap orang bagaimana Nabi, bagaimana Fatimah, bagaimana Amirul Mukminin menyampaikan kedudukan, posisi siapa Al-Hasan, siapa Al-Husain alaihimussalam. Tapi orang mulai bergeming, orang mulai meninggalkan. Orang bahkan mulai rela mencincang-cincang tubuh Aba Abdillahil Husain yang oleh Rasulullah mengatakan Al-Husain, Al-Hasan, Al-Husain, darah Husain, damuka wadami, lahmuka walahmi. Darahnya Husain adalah darahku, dagingnya Husain adalah dagingku. Rasul masih bergema suaranya di tengah telinga orang-orang yang hidup mendengarkan Rasulullah mengucapkan itu. Pertanyaannya, ada apa? Seberapa kuat konspirasi itu sehingga peristiwa Karbala harus terjadi? Ikhwan, akhwat yang saya muliakan, ini yang harus kita jawab. Saya ingin memulainya dengan di hadapan pasukan Al-Hur, Aba Abdillahil Husain berkhutbah. Petikan khutbahnya antara lain begini: Amma ba'du, ayuhan nas, inna Rasulullah qala man ra'a minkum sultanan jairin mustahillan li hurumillah ikhwan sekalian, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya sejenak bercerita bagaimana pasukan Al-Hur sejak 4 hari atau 5 hari sebelum Imam Husain sampai di Karbala. Imam Husain sampai di Karbala tanggal 2 Muharram. 6 hari sebelumnya Al-Hur sudah bertemu dengan rombongan Imam Husain dengan tugas untuk menggiring Imam Husain agar tidak mengarahkan perjalanannya ke Kufah. Digiring terus. Karena pesan Ubaidillah bin Ziyad, Imam Husain tidak boleh sampai ke Kufah. Kepada pasukan Al-Hur, kepada Al-Hur dipesani oleh Ubaidillah bin Ziyad alaihi salam melalui Umar bin Sa'ad bahwa perjalanan Imam Husain tidak boleh sampai ke Kufah. Karena itu sejak 6 hari sampai di Karbala, Al-Hur sudah menggiring Imam Husain agar mengarahkan perjalanannya tidak sampai ke Kufah, ke arah yang lain. Setiap kali Imam Husain mengarahkan perjalanan, pasti dihalangi.
Sampai kemudian tiba di padang bernama Karbala pada 2 Muharram. Ketika itu kemudian seluruh pasukan Al-Hur sudah menutup, memblokade Karbala. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh Aba Abdillahil Husain keluar dari blokade padang Karbala itu. Antum, kita semua mari membayangkan, mari kita hadir di Karbala. Bagaimana situasi psikologis Aba Abdillahil Husain di tengah-tengah blokade pasukan Al-Hur itu. Dan kemudian Aba Abdillahil Husain berpidato dengan khutbah yang saya akan bacakan ini. Saya tertahan karena saya agak emosional dengan khutbah ini. Ayuhan nas, kata Imam Husain. Imam Husain ingin mengingatkan orang-orang Islam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengutip hadis dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, inna Rasulullah qal man ra'a minkum sultanan jairan mustahillan li hurumillah sikatan bi ahdihi mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadihi bila ismi wal udwan falam yughayyir bi qawlin wala fi'lin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu mudkhalah. Wahai manusia, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat pemimpin yang zalim menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, menyelewengkan ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dan menentang sunnah Rasulullah serta berbuat dosa dan pelanggaran terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, kemudian dia tidak melakukan perlawanan secara lisan dan perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mencampakkan dia ke dalam tempat orang-orang yang zalim. Ingat, khutbah ini disampaikan di hadapan pasukan Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hur. Tapi menarik, khutbah ini berlangsung hingga hari ini. Bahwa siapa saja di hadapan kezaliman tinggal diam, tidak melakukan upaya untuk bangkit, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini dipesan saya kepada diri saya sendiri dan antum semua di awal tadi. Kenapa pentingnya tajdidul bai'at, memperbaharui bai'at kita. Khutbah Imam Husain tidak sekedar ditujukan kepada pasukan Yazid. Khutbah Imam Husain menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita. Dan ini menjadi pesan pertama yang saya ingin sampaikan. Dan karena itu, ketika kita hadir di majelis arba'in seperti ini, dengan menelaah memahami apa pesan-pesan Aba Abdillahil Husain, maka tugas kita untuk melawan kezaliman yang semakin hari semakin terbuka di depan mata kita. Kezaliman yang dilakukan yang bisa jadilah sama Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu kita ikut di dalam menumbuh suburkannya. Kita punya andil di dalam menghidupkan kezaliman itu. La samahallah. Ikhwan sekalian, 72 pasukan Aba Abdillahil Husain di Karbala adalah mereka yang suci. Mereka sampai kepada tingkat
memiliki kesucian yang dekat dengan kesucian manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan bergabung ke dalam rombongan itu. Karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam menghadiri majelis Asyura adalah tazkiyatun nafs. Semua kita wajib melakukan evaluasi, mentazkiyah diri kita masing-masing. Apakah dalam keseharian kita, perilaku kita berhubungan dengan orang dan banyak orang, dengan berbagai macam kemaksiatan, kezaliman, kejahatan, konspirasi, kita ikut di dalam menumbuh-suburkan konspirasi kezaliman itu. Kita membaca doa ziarah. Di dalam doa ziarah Asyura kita mengatakan bara'ah. Kita mengucapkan bara'ah, berlepas diri dari berbagai macam kezaliman yang itu menjadi penanda permusuhan kepada Imam Hussein alaihi salam. Dalam doa Asyura, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bilang begini, fa'as'alullah alladhi akrama maqamak wa akramani bika ayyarzuqani talabasarik ma'a imamin mansur min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Ini penggalan doa Asyura. Kita mengatakan, maka aku mohon kepada Allah yang telah memuliakan kedudukanku dan memuliakannya denganku, agar dia menganugerahkan kepadaku untuk menuntut darahmu bersama dengan seorang imam, yaitu Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bari'tu ilallah wa ilaikum minhum. Aku membebaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian dari mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kepada kalian dengan berwilayah kepada kalian dan kepada wali kalian, dan dengan membebaskan diri dari para musuh-musuh kalian. Ingat, siapa saja yang berkonspirasi dengan kejahatan, dia tersambung dengan Yazid, dan dia sedang melawan Aba Abdillahil Husain. Dia sedang hadir di Karbala menumpahkan darah Aba Abdillahil Husain. Karena itu doa ziarah Asyura bukan sekedar doa ziarah. Itu adalah pernyataan membangun garis demarkasi yang tegas antara hak dan batil dan meminta pemihakan kita. Kita mengatakan bara'ah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduun liman adakum. Saya bergabung dengan siapa saja yang bergabung denganmu, dan saya menolak bergabung dengan siapa saja yang menolak bergabung denganmu. Itu argumentasi yang kita sebutkan dalam doa ziarah kita, yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq kepada kita semua. Nah, ikhwan sekalian, yang pertama di malam Asyura seperti ini setelah tajdidul bai'at, yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Kita diminta untuk melakukan tazkiyatun nafs. Ingat, Imam Hussein alaihi salam ketika bertemu dengan Marwan bin Hakam pada hari ketika Imam akan meninggalkan Madinah dan menolak dipaksa oleh gubernur Madinah untuk menyatakan baiat kepada Yazid, paginya Imam Hussein bertemu dengan Marwan. Marwan mengatakan kepada Imam Hussein, ya Hussein, kenapa engkau tidak memilih jalan yang aman? Baiatlah kepada Yazid, dengan itu engkau akan aman, hidupmu akan terjamin. Kenapa engkau memilih mati? Bodoh benar engkau ya Hussein, kata Marwan bin Hakam. Apa kata Aba Abdillahil Husain kepada Marwan? Ya Marwan, saya ucapkan kepadamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
wa alal islamis salam idh qad buliyatil ummati bira'in misli Yazid, kata Imam Husain. Ya Marwan, saya ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un kepadamu. Dari Allah semua kita berasal dan kita akan kembali kepada Allah. Dan saya ucapkan selamat tinggal, kematian bagi Islam dan kaum muslimin jika mereka dipimpin oleh seorang pemimpin. Imam menggunakan kata limisli Yazid, pemimpin yang semisal dengan Yazid. Artinya apa? Bahwa Yazid akan hidup terus-menerus sepanjang zaman. Di zaman Imam Khomeini, Yazid menemukan bentuknya, tajalliyatnya pada diri Reza Pahlavi. Karena itu Imam Khomeini keluar, sebagaimana Imam Husain keluar ke Karbala, dalam rangka mengemban kewajiban. Imam Husain keluar bukan mencari mati, dan bukan dalam rangka merebut kepemimpinan, tidak. Itu adalah akibat. Kepemimpinan dan syahadah adalah akibat dari sebuah kewajiban berjuang. Imam Husain tidak meraih kepemimpinan, dia syahid. Imam Khomeini berhasil meraih kepemimpinan, belakangan dia syahid di hadapan Yazid bernama Reza Pahlavi. Reza Pahlavi hidup didukung oleh siapa? Oleh Zionis, Amerika, Israel, dan rezim Ibnu Saud. Imam Khomeini keluar. Karena itu revolusi Imam Khomeini mengklaimnya adalah revolusi Karbala, revolusi Muharram hingga Safar. Tazkiyatun Nafs. Dan Imam Khomeini, kalau antum membaca bukunya, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Khomeini bernama Khatul Imam. Khatul Imam, jalan imam. Imam Khomeini mengawali sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dari kitab itu. Di surah Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah masna wa furada." Aku nasihatkan kepada kalian, ini Allah yang berfirman. Hai manusia, ya Muhammad katakan kepada manusia, aku menasehatkan kepada semua manusia tentang satu hal. Apa ya Allah? Kata Nabi, aidukum biwahidatin. Aku nasihatkan kepada kalian tentang satu hal. Apa itu? Antakumu lillah. Bangkitlah karena Allah Subhanahu wa taala. Antakumu lillah masna wa furada. Bangkitlah engkau baik dalam keadaan berdua-dua, berkelompok, bersama-sama, berbanyak-banyak, maupun dalam keadaan sendirian. Jadi sebetulnya Asyura adalah momentum konsolidasi. Yang kedua, yang ketiga, setelah tajdidul baiat, yang kedua tazkiyatun nafas, yang ketiga adalah konsolidasi kekuatan umat. Malam-malam seperti ini kita adakan bukan dalam rangka membawa diri-diri kita pribadi-pribadi. Datanglah sebagai ummah, datanglah sebagai satu kelompok, sebagai satu komunitas yang membangun ikatan-ikatan emosional, ideologis, ikatan-ikatan keyakinan yang sama, ikatan-ikatan emosi yang sama, ikatan-ikatan kesadaran yang sama, ikatan-ikatan harapan yang sama sebagai masyarakat penanti. Jadi momentum Asyura adalah momentum konsolidasi. Setelah tazkiyah, maka bangun konsolidasi, bangun kerjasama, bangun hubungan baik di antara sesama. Karena kapan tidak tercipta hubungan yang baik di antara sama kita, maka percayalah syaitan akan bermain sebagai pihak ketiga di dalamnya.
Dan itu yang dilakukan oleh syaitan di tengah-tengah umat Islam yang ada bersama Nabi di Madinah, yang melahirkan kelompok kelima yang saya sebutkan tadi. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, ini kalau saya sampaikan semua yang saya catat, saya siapkan sebetulnya bahan bicara 8 halaman. Tapi nanti takut kelamaan. Maka saya akan ambil bagian-bagian yang saya pikir perlu saya sampaikan. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, syarat ketika kita sudah konsolidasi diri, maka setiap kita harus membuat target sebagai syarat bagi kita untuk menjadi barisan penanti sahibul asri waz zaman. Kawan sekalian, malam ini kita sedang menaruh harga kita. Harga kita seperti apa di hadapan Allah? Harga kita seperti apa di hadapan Rasulullah? Di hadapan para imam? Di hadapan sahibul asri waz zaman? Sehingga kita layak ditawar sebagai pasukannya. Ikhwan sekalian, Asyura, tidakkah kita mendengarkan Imam Hussein sejak di Mekah, di Karbala, apa yang dia katakan? Hal min nasirin yansuruni. Imam Hussein sedang menawar. Dia memanggil setiap orang untuk menolongnya, itu berarti menawar. Mengajak itu berarti menawar. Para penjual di jalan, di pasar itu mengajak orang untuk membeli barangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menawar kita. Allah mengatakan, saya akan membeli. Siapa yang dia mau beli? Orang-orang yang mau berjihad. Ikhwan sekalian, Allah akan membeli dengan apa? Surga. Malam ini kita menetapkan diri kita untuk ditawar oleh Allah, ditawar oleh Rasulullah, ditawar oleh Az-Zahra, ditawar oleh Aba Abdillahil Husain. Layakkah kita mendapatkan penawaran itu? Dalam surah As-Saff Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei manusia, orang-orang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang tidak akan pernah membuat kalian rugi selamanya? Jika kalian tahu. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan? Kita sedang jual beli. Antum silakan baca surah At-Taubah ayat 101. Allah mengatakan, saya akan membeli. Allah akan membeli kita. Rasul akan membeli kita. Az-Zahra akan membeli kita. Malam ini kita ingin menetapkan nilai tawar kita, harga kita, positioning kita di hadapan jalan wilayah Ahlul Bait, jalan penantian. Layakkah kita dibeli? Layakkah kita masuk menjadi pasukan sahibul asri waz zaman? Sebagai kelompok penanti, silakan baca bukunya Syahid Mutahhari tentang masyarakat dan sejarah, ummah dan imamah, keadilan ilahi. Semua berbicara tentang itu. Silakan baca filsafat sejarah, filsafat kerasulan, tulisan Syahid Mutahhari. Semuanya sepanjang sejarah, mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad dan para imam, sebetulnya nawar. Ngajak orang itu nawar, supaya dia jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Setelah kita tazkiyatun nafs, kita konsolidasi diri, kita menetapkan harga kita, nilai kita, kadar kita di hadapan
jalan wilayah, jalan penantian di hadapan Aba Abdillahil Husain. Yang kelima, setelah kadar kita tetapkan, yang kelima, Karbala mengajarkan kepada kita sebetulnya ada 10 poin, tapi saya hanya sampai pada 5, yaitu wafa. Wafa itu artinya setia kepada janji. Kadar atau yang kelima yang harus kita dapatkan, kita matangkan pada diri kita di majelis Asyura adalah setelah kita menetapkan harga kita, maka yang kelima adalah wafa. Wafa itu adalah kesetiaan kita di jalan wilayah ini, di jalan baiat kita. Ikhwan sekalian, sebelum saya akhiri, saya sudah kelamaan. Saya ingin mengutip bagaimana Sayyidah Zainab alaihassalam menyertai Aba Abdillahil Husain. Zainab mengalami semua peristiwa dan menjadi saksi semua peristiwa yang mengenaskan. Mulai dari syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab kecil dalam usianya yang masih 5 tahun menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai disepelekan oleh sahabatnya di depan mata Zainab kecil. Ketika orang-orang mengatakan Muhammad telah mengigau, Muhammad telah meracau, keyakinan Zainab sebagai pecinta bukan saja hubungan genotip dengan kakeknya Rasulullah, tetapi hubungan emosional dan spiritualnya terguncang ketika menyaksikan orang-orang yang disebut sebagai orang besar menghina kakeknya dengan mengatakan bahwa Rasulullah telah meracau. Zainab menyaksikan itu dalam keadaan berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam pangkuan ayah Zainab Al-Kubra. Zainab menyaksikan itu. Yang kedua, Zainab menyaksikan masih dalam usianya yang belia, 5 hampir 6 tahun, ketika bundanya harus menderita berhari-hari selama 4 bulan dalam keadaan tulang rusuknya patah karena ditimpa oleh beban pintu yang begitu berat. Zainab setiap hari menyaksikan ibundanya meringis. Betapapun Zahra di Baitul Ahsan, kalau antum ke Madinah insyaallah antum berikan izin oleh Allah, rezeki oleh Allah antum ke Madinah, di belakang pemakaman Baqi ada rumah yang dibangun oleh Amirul Mukminin khusus untuk Sayyidah Zahra berduka selama 4 bulan. Duka Zahra bukan sekedar karena tulang rusuknya patah. Duka Az-Zahra duka karena wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sehingga Az-Zahra dalam keadaan tulang rusuknya patah kadang-kadang menenteng tangan Zainab berjalan mengetuk pintu-pintu sahabat, rumah sahabat di Madinah. Fatimah adalah princess, Fatimah adalah putri Rasulullah, disaksikan oleh Zainab. Zainab ikut, kadang-kadang sewaktu-waktu Zainab diajak oleh ibunya. Dalam rangka apa? Mengadvokasi hak wilayah Amirul Mukminin yang direbut oleh orang-orang yang tidak layak mengambilnya. Zahra suka mengatakan kepada orang-orang itu, "Hei kalian, tidakkah kalian mengenal siapa Ali?
Tidakkah kalian tidak mendengar Rasulullah mengatakan Ali adalah pewarisnya? Kenapa kalian mengambil hak itu? Zainab menyaksikan ibunya pidato di hadapan Abu Bakar menuntut hak waris tanahnya, tanah Fadak. Zainab menderita. Ikhwan sekalian, sepanjang umur Sayyidah Zainab 54 tahun sampai peristiwa Karbala. Imam Hussein 57 tahun. Dia beda 3 tahun dengan Imam Hussein. Karbala, Imam Hussein 57 tahun. Zainab bukan lagi wanita muda. 54 tahun hadir di Karbala. Sepanjang usia 54 tahun Sayyidah Zainab menderita. Dia menyaksikan ayahandanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kepalanya terbelah dengan pedang yang beracun. Setiap kali Imam Ali bin Abi Thalib menahan tangisnya, ketika yang lain datang, Al-Hasan datang, Imam Hussein datang, Imam Ali tidak menangis. Tetapi ketika Zainab yang datang, di samping Imam Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kepalanya sudah terbelah dengan racun, Imam Hussein mengatakan, "Ya Zainab, jangan menangis, wahai putriku, jangan menangis. Karena nanti engkau akan menyaksikan musibah yang jauh lebih berat dari musibah yang aku hadapi. Kalau engkau menangis, engkau akan meruntuhkan pertahananku. Kau membakar hatiku, jangan engkau menangis ya Zainab." Zainab menyaksikan bagaimana abangnya Imam Hasan diracun dengan sekujur tubuh yang menghitam membiru. Zainab menyaksikan itu semua. Karena itu Zainab berjalan dari bulan Rajab meninggalkan Madinah. Bulan Rajab, Imam Hussein meninggalkan Madinah, ikut Sayyidah Zainab menuju Mekah. 8 Zulhijjah meninggalkan Mekah. 4 bulan. 23 hari berjalan sampai di Karbala. Sampai pada hari di mana semua pasukan sahabat Imam Hussein sudah meninggal, Zainab memanggil kedua putranya, Aun dan Muhammad. Ikhwan sekalian, saya ingin bercerita tentang Aun dan Muhammad, putra dari Zainab Al-Kubra. Karena itu Zainab dikenal sebagai Zabaya Karbala. Ketika Imam Hussein kemudian mengatakan hal min nasirin yansuruni, ketika semua sahabat-sahabatnya sudah meninggal dunia, Imam Hussein berteriak hal min nasirin yansuruni. Sayyidah Zainab memanggil kedua putranya Aun dan Muhammad. Aun dan Muhammad baru berusia 11 dan 12 tahun. Ikhwan, akhwat sekalian, silakan baca sejarahnya Aun dan Muhammad. Dua anak ini masih kecil, baru berusia 11, Aun, Muhammad 12. Zainab mengatakan, wahai anakku, abahmu tidak ikut Ja'far, tidak ikut. Wahai anakku, apa engkau tidak mendengarkan pamanmu memanggil-manggil para penolong? Aun Muhammad berdiri. Aun dan Muhammad mengatakan, ya ibuku, aku menyertaimu dari Madinah menuju Mekah dan dari Mekah hingga Karbala, karena aku tidak pernah bergeser dari keyakinanku kepada Aba Abdillahil Husain.
Dan aku berjanji akan berada di medan laga dan tidak ingin membiarkan satu pun tombak, anak panah dan pedang menyentuh pamanku sebelum tombak dan anak panah itu menyentuh kulit tubuhku. Zainab memeluk kedua putranya. Lalu kemudian Zainab mengatakan, wahai putraku, pakailah baju perangmu, keluarlah, bela pamanmu, datanglah engkau minta izin kepada pamanmu. Dua pemuda kecil ini keluar dari tendanya membawa pedang sambil menyeret pedang itu karena beratnya pedang itu. Imam Hussein kemudian kaget menyaksikan kedua anak ponakannya keluar dari tenda membawa pedang dengan seluruh beban beratnya. Imam Hussein turun dari kudanya, dia mengatakan, anakku, masuklah kembali ke tendamu, jangan biarkan ibumu menangis, jangan tinggalkan ibumu, kembalilah. Mereka datang memeluk kaki Imam Hussein, dia mengatakan, wahai pamanku, ibu kami yang mengizinkan kami, ibu kami memakaikan pakaian perang ini, ibu kami melepaskan pedang ini dari sarungnya dan menggenggamkan di tangan kami agar kami kuat berdiri membelamu di hadapan musuh. Wahai pamanku, izinkan kami. Kata Imam Hussein, tidak anakku. Mendengar itu Sayyidah Zainab keluar dari tendanya, dia mengatakan, ya abangku, anak ini sudah bertekad sejak dari Madinah. Anak ini sudah berjanji dalam hatinya akan membelamu. Wahai abangku, jangan kecewakan dia. Dan aku tidak tahu mau bicara apa di hadapan bunda kita Fatimah Az-Zahra. Aun dan Muhammad setelah mendapatkan izin dari pamannya, dia maju ke medan laga. Dan kesudahannya semua kita mengetahuinya. Saya alamul ladzina zalamu. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal laylu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni liziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.